Pernikahan itu dasarnya cinta. Menikahlah dengan orang yang mencintai kamu dan kamu cintai, tentu saja. Jodoh adalah misteri. Jodoh itu adalah rahasia Tuhan. Aku juga sepakat itu. Tapi aku kali ini pengen ngajak teman-teman ngobrol tentang pendekatan ilmu ekonomi di dalam memilih jodoh. Boleh ya? Wagu ya? Nggak apa-apa lah. Sekali-sekali berpikir yang beda itu kan boleh ya. Gini, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia membuat pilihan. Nah, sekarang ini kita akan coba menerapkan ilmu ekonomi ini untuk memilih pasangan hidup terbaik, memilih jodoh, supaya nggak nyesel nanti. Kita udah memilih yang terbaik kan, maka nanti nggak nyesel. Nah, kira-kira begini, kita punya impian tentang pasangan hidup ideal kita seperti apa gitu ya, dan kita sudah membayangkan seandainya aku bisa mendapatkan pasangan hidup seperti yang saya impikan, alangkah bahagianya hidup saya. Nah, dari situ bahwa tujuan menikah itu ya maximize utility ya, memaksimalkan kepuasan. Kenapa? Ya tadi, kalau saya bisa mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan suami atau istri seperti yang saya inginkan, betapa bahagianya saya. Nah, sekarang saya akan ngajak teman-teman untuk bagaimana sih cara memilih dengan pendekatan ilmu ekonomi. Biasanya kalau mencari jodoh atau memutuskan itu mencari pasangan hidup, itu apa saja sih yang dipertimbangkan? Nah, masyarakat kita kan masyarakat agamis, maka biasanya yang pertama itu yang menjadi kriteria pertama agamanya bagaimana, sama atau tidak. Kemudian yang kedua, nih kalau orang menikah itu harapannya kan secara ekonomi lebih baik, maka kemudian dilihat pekerjaannya ini nanti menjanjikan income enggak, untuk supaya nanti secara ekonomi menjadi kita lebih baik, tercukupi. Kemudian yang ketiga mungkin domisili, karena kan apakah kan tidak semua orang bisa hidup LDR-an kan gitu. Kemudian mungkin yang keempat apa ya biasanya, wajah. Nah, apakah menuntut pasangan hidup yang dalam tanda good looking atau tidak, tanda kutip ya, dan gitu. Udah 4 itu aja cukup deh. Nah, kira-kira begini, sekarang dari 4 kriteria tadi ya, agama, kemudian pekerjaan, kemudian domisili, dan wajah, itu kita nilai untuk kandidat-kandidat gitu ya. 1-5 sajalah kriteria, skala 5 aja. 1 itu rendah, kemudian 5 itu paling tinggi gitu kan. Nah, jadi ini contohnya begini. Ini ada kita punya 3 kandidat. Kita yang 3 kandidat, si A, si B. Si A dilihat dari agama. Si A ini agamanya sama nggak sih? Oh, sama. Nah, kasih aja nilai 5. Si B sama juga. Oke, si B nilai agamanya 5. Kemudian si C beda, tapi kan dia orang beragama kan. Oke, tapi kan beda. Ya udah, kasih nilai 3 saja. Nah, kemudian pekerjaan. Si A bagaimana? Oh, jenis pekerjaannya si A itu pegawai tetap loh di BUMN gede. Wah, gajinya pasti gede nih. Berarti secara ekonomi saya akan terjamin. Nah, kan gitu. Udah, kasih aja nilai 5. Lalu si B, pekerjaan B bagaimana? Ya, dia punya pekerjaan tetap, tapi jenis pekerjaannya dia di perusahaan kecil aja. Berarti ya udahlah, kalau si B kasih nilai 4 aja. Si C bagaimana? Si C, wah, nggak bisa diandelin nih secara ekonomi, karena dia pekerjaannya nggak jelas gitu ya, income-nya kan juga nanti nggak jelas. Berarti si C ini 1 aja deh nilainya. Domisili gimana? Domisili si A luar kota dan jauh, kalau mau ketemuan tuh susah banget dan dia nggak bisa pindah. Aku di sini, kalau dia di sana gitu ya. Oke, kalau gitu si A ini 2 aja deh, jauh banget. Si B 1 kota.
di kota yang sama mudah banget, rumahnya deketan, jadi nggak bakalan LDRan kalau sama si B. Maka si B nilainya 5. Si C juga luar kota tapi relatif terjangkau. Oke, dan ya 3 aja deh kalau gitu. Wajahnya gimana? Wajah si A ya average, nilainya 3. Si B average juga, nilainya 3. Si C ganteng banget atau cantik banget, nilainya 5. Nah, kemudian masing-masing kita jumlahkan. Si A 5, 5, 2, 3, berarti totally 15. Kemudian si B 5, 4, 5, 3, totally 19. Kok 19? 17. Si C 3, 1, 3, 5, 4 tambah 8, 12. Nah, ternyata nilai paling tingginya adalah si B. Kita lihat ya. Nah, ini hasil akhirnya teman-teman. Nilai A 15, nilai B 17, nilai C 12. Maka keputusannya adalah kita pilih B untuk di prospek. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau dengan pendekatan ekonomi, kesimpulannya adalah B adalah pilihan yang terbaik. Semoga teman-teman nanti berbahagia dengan pasangan hidup teman-teman. Aku masih percaya kok bahwa yang namanya jodoh itu kan tidak sedunia itu. Jodoh itu di tangan Tuhan, jodoh itu misteri, jodoh itu sudah ada yang ngatur. Nah, mau bahagia atau tidak bahagia rumah tangga kita itu kan juga sangat dipengaruhi bagaimana kita mengelola rumah tangga itu, segala sesuatu yang ada di dalam rumah tangga itu. Semoga bahagia semua rumah tangga.